السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majlis yang mulia ini. Di kesempatan pagi hari ini, di hari yang ke-17 dari bulan Safar di tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keikhlasan untuk kita semuanya. Kita hadir di tempat yang mulia ini semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salah satu ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang diwajibkan atas setiap mukmin dan mukminah, yaitu ibadah yang bernama talabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama. Sehingga setiap langkah yang kita langkahkan ke tempat yang mulia ini, Allah catatkan sebagai kafarah bagi dosa-dosa kita, sebagai peninggi derajat kita, dan Allah jadikan sebagai wasilah yang memudahkan langkah kaki seorang muslim, seorang muslimah untuk berjalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan secara sempurna kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang senantiasa berusaha, berupaya untuk istiqamah berjalan di bawah naungan petunjuk dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Para jamaah yang Allah muliakan, kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam mengkaji kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, buah karya Imam Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Di kesempatan pagi hari ini kita masuk pembahasan tentang perintah untuk menutup pundak bagi seorang muslim ketika dia hendak mengerjakan salat. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'un. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, janganlah salah seorang di antara kalian salat hanya mengenakan satu kain, kemudian tidak ada sesuatu apapun yang menutup pundaknya. Tidak ada sesuatu apapun yang menutup pundaknya. Hadis yang mulia ini, para jamaah yang Allah muliakan, menjelaskan tentang larangan salat dalam kondisi tersingkap pundak kita. Meskipun aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lututnya, namun ketika kita salat maka hendaknya kita menutup pundak kita. Menutup pundak kita, jangan sampai salat dalam kondisi tersingkap pundaknya terbuka tanpa mengenakan sesuatu yang menutup pundak kita. Kita ambil pelajaran dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Faedah yang pertama, hadis ini menjelaskan larangan an-nahyu 'anis salati biduni satri al-atiq. Larangan mengerjakan salat tanpa menutup pundak. Tanpa menutup pundak, dalam kondisi terbuka pundak kita. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala berpendapat bahwasannya larangan di sini litahrim, untuk menunjukkan keharaman. Maka haram hukumnya seseorang ketika dia salat dalam kondisi terbuka kedua pundaknya, maka harus ditutup. Harus ditutup. Sedangkan jumhur para ulama, pendapat al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, al-Imam Asy-Syafi'i, mereka berpendapat bahwasannya larangan di sini untuk tanzih. Ini sifatnya makruh. Tidak sampai pada derajat haram. Ini pendapat jumhur para ulama. Ini artinya kalaupun seorang laki-laki dia salat dalam kondisi terbuka kedua pundaknya selama auratnya tertutup, sampai dari pusar sampai lutut tertutup auratnya, maka salatnya sah tapi tidak sempurna. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad, seorang laki-laki yang dia salat dalam kondisi terbuka kedua pundaknya, maka dia berdosa. Dia berdosa.
Ya. Meskipun dia menutup auratnya antara pusar sampai lutut. Ini pendapat Imam Ahmad. Tapi jumhur para ulama mengatakan makruh, tidak sampai pada derajat haram. Artinya kalaupun dia salat ya dengan menutup auratnya dari lutut sampai pusar, maka salatnya sah. Tapi dia terjatuh dalam perkara yang makruh yang bisa mengurangi kesempurnaan salatnya. Sedangkan aurat bagi perempuan di dalam salatnya adalah seluruh bagian ya tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ya, aurat bagi kaum perempuan di dalam salatnya adalah seluruh tubuhnya, wajib dia tutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ya, hadis ini terkait dengan laki-laki. Ya, di mana aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut. Tapi ya sepatutnya kita di dalam salat kita berupaya untuk mengenakan yang terbaik dari pakaian yang kita miliki. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk mengambil zina. Ini perhiasan terbaik, pakaian terbaik yang dia miliki ketika hendak mengerjakan salat. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat yang ke-31. Surat Al-A'raf ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian, yakni pakaian terbaik yang kalian miliki ketika kalian hendak mendatangi masjid. Ya, ketika kalian hendak mengerjakan salat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, maka kenakan pakaian yang terbaik. Ya, karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita yakni berpenampilan apa adanya. Ya, justru ketika kita hendak ke masjid, hendaknya kita menggunakan pakaian terbaik yang kita miliki. Karena kita akan menghadap Sang Khalik. Kita akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara adab yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada orang-orang beriman. Ya, ketika kita hendak beribadah kepada Allah, maka kita berupaya untuk menampilkan penampilan terbaik kita. Ya. Jangan dibalik. Ya, sebagian orang, ya sebagian kita terkadang menampilkan penampilan terbaiknya kapan? Ketika hendak bertemu makhluk. Ya, kalau mau kondangan, ya baru bajunya Masya Allah rapinya luar biasa. Nyetrikanya nggak cukup setengah jam. Ya, minyak wanginya dia gunakan yang terbaik, yang paling mahal itu dia kenakan. Ya, kalau mau kondangan, kalau mau ke mall, Masya Allah ya pakaiannya rapi, pakaian yang paling bagus dia kenakan. Giliran mau ke masjid, ya tampilnya natural apa adanya. Ya, pakaian nggak disetrika, nggak ada masalah. Ya, wewangian nggak dia pakai. Ya, ini kebalik. Justru ketika kita hendak ke rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang terbaik, bukannya mall atau pasar, tempat yang paling buruk. Ya, tapi ketika kita hendak mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling baik di atas muka bumi. Ketika kita hendak bermunajat kepada Allah di dalam salat kita, di dalam sujud kita, dalam rukuk kita, ketika kita hendak membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang mukmin ya berupaya untuk menampilkan penampilan terbaiknya. Maka disunahkan bersiwak ketika mau ke masjid, ya ketika berwudu, ketika hendak salat, bersiwak. Ya, memakai wewangian itu sunnah. Ya, mengenakan pakaian terbaik kita ketika hendak salat, ya ketika hendak ke masjid. Ini bagian dari sunnah. Ya, karena kita akan menghadap Rabbul Alamin, menghadap Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang tidak terhingga. Faidah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardha. Hadis di atas menjelaskan
ya, sepatutnya seorang muslim, demikian pula muslimah, ketika hendak mengerjakan salat, maka dia di atas penampilan terbaiknya. Itu sunnah, ya. Dan insya Allah itu diantara perkara yang akan menyempurnakan pahala salat kita. Semakin kita sempurna dalam penampilan ketika kita hendak salat, semakin maksimal ketika kita hendak salat penampilan kita, maka semakin besar pahala yang akan didapatkan seorang hamba. Maka ini diantara adab yang hendaknya kita perhatikan. Ketika kita mau salat, maka berupayalah untuk berpenampilan yang terbaik dari sisi yakni pakaian kita, dari sisi aroma mulut kita bersiwak, dari sisi menggunakan minyak wangi, wewangian. Ketika kita hendak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya untuk tampil yang terbaik. Jangan tampil apa adanya. Ya. Kalau ke masjid, berusaha untuk menggunakan pakaian terbaik kita. Ya, jangan pakaian-pakaian sisa. Kita nggak pakai buat kondangan, kita nggak pakai buat ke pasar, dipakai buat ke masjid. Maka ini menunjukkan betapa rendahnya ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa yakni kecilnya pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita merasa nggak layak menghadap manusia dengan pakaian itu, kemudian kita gunakan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka ini dalil yang menunjukkan betapa lemahnya iman kita, lemahnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, para jamaah yang Allah muliakan, Al-Imam membawakan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, kata Nabi yang mulia, man akala thuman au basalan falyatazilna au liyatazil masjidana wal yaq'ud fi baitihi. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, siapa yang makan bawang putih, thum, ya, siapa yang makan bawang putih, ini makan mentah, ya, bawang putih, atau basal, ya, basal itu bawang bombay atau bawang merah, ya. Siapa yang makan bawang, maka hendaknya dia memisahkan diri dari kita, yakni memisahkan diri dari masjid-masjid kita. Wal yaq'ud fi baitihi, ya, dia salat di rumahnya. Wa utiya biqidrin fihi khadiratun min buqulin fawajada laha rihan. Kemudian kata Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dihidangkan, ya, di hadapan beliau satu masakan dari sayur-sayuran, yang mana masakan tersebut yakni mengeluarkan aroma yang kuat, ya, seperti aroma bawang, ya, aroma yang kurang sedap. Fasa'ala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, masakan apa ini? Fa ukhbira bima fiha minal buqul, maka Nabi dikabarkan, ya, tentang macam-macam sayuran yang dimasak pada saat itu. Faqala, maka Nabi yang mulia mengatakan, qarribuha ila ba'di ashabihi kana ma'ahu. Kata Nabi, ya, beri pada yang lain. Nabi enggak mau makan. Ya, ketika Nabi mencium aroma yang kurang sedap, kurang enak dari masakan tersebut, Nabi tidak mencela, tapi Nabi mengatakan, ya, berikan kepada si fulan,
berikan kepada yang lain. Falamma ra'ahu kariha aklaha. Ketika para sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai masakan tersebut, mereka mengira itu haram, enggak boleh dimakan. Ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengharamkannya. Nabi tidak mau makan bukan karena itu haram, tapi karena apa? Karena dikhawatirkan kalau dimakan akan menimbulkan aroma yang tidak sedap, maka Nabi enggak mau makan. Ya, sebagian sahabat mengira ketika Nabi enggak mau makan, Nabi mengharamkan makanan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kul, makan. Tidak haram makanan itu." Ya. Apa yang dimasak dari sayuran itu tidak haram. Silakan kamu makan, boleh. Tapi saya enggak mau makan, fa inni unaji man la tunaji. Karena saya senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam tidak ingin aroma mulut beliau berubah menjadi tidak enak. Ya. Karena Nabi alaihi salatu wasalam senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk pengagungan seorang hamba kepada Rabbul Alamin adalah ketika dia berzikir, maka dia berzikir dalam kondisi yang terbaik. Aroma nafasnya enak. Ya, ini diantara adab yang lain yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman. Selain kita berupaya untuk berpenampilan terbaik ketika kita hendak salat, maka kita pun berupaya untuk memiliki aroma terbaik. Ya, ketika kita hendak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berupaya untuk memiliki aroma yang terbaik. Aroma mulut kita tidak bau sesuatu yang kurang sedap. Ya, aroma pakaian kita juga kita beri wewangian sebagai bentuk ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya dari Jabir radhiyallahu anhu juga, beliau berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, man akala al-basala awith thuma awil kurratha fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang makan bawang bombay, yang mentah, dimakan dalam kondisi mentah, atau bawang putih, thum, atau bawang bakung, al-kurrath, bawang bakung. Siapa yang habis makan makanan tersebut, maka jangan mendekati masjid kita, sampai aromanya hilang. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banul insan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di masjid itu ada malaikat. Ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di rumah-rumah Allah ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat itu terganggu dengan aroma-aroma yang kurang sedap sebagaimana manusia terganggu. Sebagaimana manusia terganggu dengan aroma-aroma yang kurang sedap, malaikat juga sama. Maka kita tidak boleh menzalimi para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan aroma-aroma yang kurang sedap yang kita miliki. Wa fi riwayatin Banu Adam, dalam sebuah riwayat disebutkan, para malaikat mereka terganggu sebagaimana anak Adam terganggu dengan aroma-aroma yang kurang sedap. Kita ambil pelajaran dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Faidah yang pertama, hadis di atas menjelaskan larangan bagi orang yang makan bawang mentah untuk mendatangi masjid.
sampai hilang aromanya. Larangan ya untuk mendatangi masjid bagi ya orang yang makan sesuatu yang berpotensi mengganggu orang lain. Ya, seperti bawang-bawangan, bawang putih, ya, bawang bombay, ya, atau bawang baku. Ya. Dan dikiaskan dengan hal-hal seperti itu, ya. Hal-hal yang bisa mengganggu kaum mukminin, ya. Hal-hal yang mengandung aroma yang kurang sedap, ya, maka jangan sampai ya kita makan ketika kita hendak pergi ke masjid, ya, karena bisa mengganggu orang yang akan sholat di masjid tersebut dan bisa yakni mengganggu para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan hukumnya makruh kata para ulama. Larangan di sini ya menunjukkan makruh. Ya, bukan haram, tapi dimakruhkan. Ya. Perkara yang dimakruhkan. Ya. Yang mana inti dari hadis ini jemaah yang Allah muliakan adalah adab. Ya, adab bagi seorang muslim untuk mendatangi masjid dengan aroma yang terbaik. Ya, maka hal-hal yang berpotensi menimbulkan aroma yang tidak sedap hendaknya kita jauhi ketika kita hendak pergi ke masjid. Dan ini bagian dari adab juga. Ya. Hal-hal yang berpotensi untuk mengganggu orang lain, ya, mengganggu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita jauhi. Maka Nabi melarang seorang muslim ya ketika dia hendak pergi ke masjid makan bawang mentah, ya, makan bawang bombay, ya, bawang putih. Kenapa dilarang? Karena itu berpotensi mengganggu, ya, berpotensi apa? Mengganggu. Oleh karenanya, ya, ketika seseorang memiliki ya ini aroma, ya, badan yang kurang enak, kurang sedap, ya, maka hendaknya dia berusaha hilangkan, ima dengan cara mandi, ya, dibersihkan, ya, atau dengan menggunakan wewangian, ya, dengan menggunakan minyak wangi, ya, untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Jangan sampai kita sholat, masya Allah, ya, bikin tetangga sholat kita nggak khusyuk. Ya, kita sholat ke masjid, tapi bikin apa? Bikin satu masjid nggak khusyuk. Ya, ketika masuk satu orang ini aromanya dari apa? Dari pintu masuk sudah kecium apa? Dari dalam. Dan itu ada. Ya, sebagian orang, ya, ini dia masuk masjid, dia ketahuan dari aroma badannya. Ya, ketika sudah kecium aroma ini si fulan. Ya, dari apa aroma badannya. Maka hendaknya kita meminimalisir hal-hal semacam ini. Ya, ketika kita ya diberikan kelebihan bau badan, ya, ya, aromaterapi, ya, kelebihan bau badan, hendaknya kita sadar diri. Ya, maka kita berupaya untuk membersihkan badan kita, mandi. Ya, sebelum apa ke masjid mandi bersih-bersih. Ya, kalau ada minyak wangi pakai minyak wangi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Ambil perhiasan terbaik kalian. Ya, pakaian terbaik kalian, wangian terbaik kalian pakai ketika kalian hendak mendatangi masjid. Ya. Karena kita datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk bertemu saudara-saudara kita kaum muslimin. Ya. Kita disunahkan untuk menyenangkan mereka, memasukkan ya kebahagiaan ke dalam jiwa mereka, dan kaum muslimin senang dengan aroma yang harum, aroma yang wangi itu senang, ya, sebagaimana mereka tidak suka dengan aroma-aroma yang kurang sedap, ya. Maka tidak boleh kita yakni melakukan sesuatu yang berpotensi untuk mengganggu saudara-saudara kita. Nah, kemudian faedah yang berikutnya,
yang bisa kita ambil dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arda. Hadis di atas menjelaskan larangan untuk mengganggu kaum muslimin. Ya, larangan untuk mengganggu atau menyakiti orang-orang yang beriman. Ya, hatta dengan aroma kita. Tidak boleh kita mengganggu mereka. Bayangkan sebatas aroma yang kurang sedap, enggak boleh kita mengganggu saudara kita. Apalagi dengan lisan-lisan kita. Ya, apalagi dengan tangan kita. Ya, maka tidak boleh seorang muslim menyakiti saudaranya. Sebatas yakni mengganggu dengan aroma yang kurang sedap, dilarang di dalam Islam, ya. Apalagi mengganggu dengan lisan, menyakiti hati saudara kita. Maka ini tentu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah seseorang tidak beriman, kata Nabi. Demi Allah seseorang tidak beriman, kata Nabi. Demi Allah seseorang tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Kata Nabi yang mulia, man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukan lisannya. Ya, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena konsekuensi keimanan seorang mukmin, ya, dia memberikan rasa aman kepada saudaranya, memberikan rasa aman untuk tetangganya, bukan mengganggu, bukan menakut-nakuti, ya, apalagi menyakiti, tidak. Di antara konsekuensi iman, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berucap yang baik atau diam dengan lisannya. Imma dia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik dengan lisannya, kalau tidak maka dia diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya, bukan malah menyakiti, ya, bukan malah menzalimi, bukan malah mengganggu tetangga kita dengan keburukan lisan kita, dengan keburukan akhlak kita, dengan keburukan muamalah kita, tidak. Konsekuensi iman seorang mukmin, seorang mukminah adalah dia berbuat baik kepada tetangganya, memuliakan tetangganya, ya, membantu tetangganya, meringankan beban tetangganya, karena tetangga itu punya hak atas kita. Ya, ini di antara adab yang diajarkan oleh Islam. Kemudian kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Bayangkan jamaah, ya, kalau seandainya memuliakan tamu kita bagian dari iman, apalagi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Yang datang ke masjid tamunya siapa? Tamunya Allah. Ya, karena mereka datang ke masjid untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum muslimin dan kaum muslimat yang datang ke masjid, datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita muliakan. Enggak boleh kita ganggu mereka. Ya. Dan di antara bentuk memuliakan tamu-tamu Allah yang datang ke masjid adalah dengan, ya, tidak mengganggu mereka dengan aroma-aroma kita yang kurang sedap. Ya. Jadi ini di antara adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada orang-orang beriman. Datang ke masjid, berupaya dengan pakaian terbaik kita. Datang ke masjid,
ya berupaya dengan aroma terbaik kita, ya, dengan aroma terbaik kita. Jangan sampai aromanya, masya Allah, ya, ke masjid nggak gosok gigi, ya bangun tidur dari pagi nggak gosok gigi, apa langsung ke masjid, ya nggak mandi. Nah, ini berpotensi mengganggu, ya, mengganggu kaum muslimin dan mengganggu malaikat Allah Subhanahu wa taala yang datang ke masjid. Ya, jadi berikan penampilan terbaik kita untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita berikan, ya, sisa penampilan kita untuk Allah dan kita berikan penampilan terbaik kita untuk manusia, untuk makhluk. Ya tidak. Orang-orang beriman, ya, dengan konsekuensi keimanannya, dia berupaya untuk memberikan penampilan terbaiknya untuk Rabbul Alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, jemaah yang Allah muliakan, Al-Imam membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhuda kaffi baina kaffaihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan aku bacaan tasyahud di dalam salat. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan secara langsung kepada beliau bacaan tasyahud di dalam salat. Ya. Dan kedua telapak tanganku di antara kedua telapak tangan Nabi alaihi salatu wasallam. Ini talaqi, mengambil ilmu secara langsung. Ya, beliau duduk langsung di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, bertalaqi ilmu langsung di hadapan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Kama yu'allimuni surata minal Qur'an." Nabi mengajarkan saya bacaan tasyahud sebagaimana Nabi mengajarkan surat dari Al-Quranul Karim. Ditalkinkan oleh Nabi, ya, ditalkin, dituntun bacaannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bacaan tasyahud yang Nabi ajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud adalah at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hafal jemaah? Ini bacaan tasyahud, ya, yang wajib untuk kita baca di dalam salat kita. Kapan kita baca ini? Kapan? Ketika kita duduk tasyahud, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Ya, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir di dalam salat kita. Maka ini diantara doa tasyahud terbaik kata para ulama. Ya, bacaan doa tasyahud terbaik adalah bacaan doa tasyahud yang Nabi ajarkan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya, berupa at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. At-tahiyatu lillah, ya, segala bentuk tahiyat, yakni
sanjungan, pengagungan, ya, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala bentuk pengagungan yang sempurna itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalawat, demikian pula salat yang kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wattayyibat, demikian pula ya, ucapan-ucapan yang baik, amalan-amalan yang baik, sifat-sifat yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan ya senantiasa meliputi engkau wahai Nabi. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, keberkahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi engkau wahai Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan untuk kita, ya, untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh, baik ya dari kalangan manusia ataupun malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ataupun bangsa jin, ya, yang saleh, karena mereka semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa tahiyat, ya, atau doa tasyahud yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada orang-orang beriman. Hendaknya kita hafalkan ini. Kita baca di dalam doa tasyahud kita. Ya, kita baca di dalam salat-salat kita ketika kita duduk tasyahud. Ya. Di dalam doa tasyahud ini, para jamaah yang Allah muliakan, mengandung 4 perkara. Ya, dalam doa tasyahud yang Nabi ajarkan di atas, ada 4 hal penting yang terkandung di dalam doa tasyahud. Poin yang pertama, di dalam doa tasyahud itu ada tamjidullah azza wa jalla. Tamjid, ta'zim, ya. Ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa annahul mustahiqu lis-salawat wa sairil ibadat wat-tayyibati minal aqwali wal af'ali wal awsaf. Ya. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak untuk mendapatkan salat kita. Dialah yang berhak untuk mendapatkan, ya, ibadah-ibadah kita. Ya. Serta segala macam ucapan, perbuatan dan sifat yang baik hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kandungan, ya, doa tasyahud. Di dalam doa tasyahud ada tamjid, ada ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa tasyahud ada pengagungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan at-tahiyatu lillah, ya, wassalawatu wattayyibat, ini menunjukkan ta'zim kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikrarkan bahwasanya segala bentuk pengagungan, segala bentuk ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian poin yang kedua yang terkandung di dalam doa tasyahud adalah doa keselamatan, doa rahmat dan keberkahan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam doa tasyahud kita mendoakan untuk Nabi alaihi salatu wasallam 3 perkara. Mendoakan keselamatan bagi Nabi, diselamatkan dari segala macam keburukan dunia dan akhirat. Kemudian kita
ya berdoa untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau dirahmati oleh Allah. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau senantiasa diberikan barakah, keberkahan, kebaikan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu hak Nabi jamaah. Ya. Hak Nabi atas semua umatnya. Ya. Karena Nabilah yang menuntun kita kepada jalan kebaikan. Nabi yang mulia menuntun kita kepada jalan hidayah. Dengan wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengenal Allah. Dengan wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengenal Islam. Dengan wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tahu mana jalan ke surga dan mana jalan ke neraka. Maka kewajiban orang-orang beriman adalah membalas jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di antara bentuk cara kita membalas jasa Nabi dengan berdoa. Ya. Mendoakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Siapa yang berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan kepada engkau, maka balas kebaikannya. Ya. Siapa yang berbuat baik kepada engkau, maka balas kebaikannya. Jamaah yang Allah muliakan, ada apa tidak kebaikan yang lebih besar daripada kebaikan Islam? Ada apa tidak kebaikan yang lebih besar daripada kebaikan hidayah yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Ya, tidak ada ma'ruf yang lebih ma'ruf daripada hidayah Islam. Tidak ada ma'ruf yang lebih ma'ruf daripada ditunjukkan kepada jalan-jalan kebaikan. Ya. Maka kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, siapa yang berbuat baik kepada engkau, balas kebaikannya. Ya. Dan enggak mungkin kita membalas kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melainkan dengan doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi yang mulia, "Fa illam tukafi'uhu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafatumuhu." Kalau sekiranya engkau tidak mampu membalas kebaikan orang tersebut, maka minimal doakan. Ya. Kalau kita merasa tidak mampu membalas jasa orang lain kepada kita, maka minimal kita balas kebaikan orang tersebut dengan doa-doa kita. Dan kita tidak mungkin membalas jasa Rasulullah. Tidak mungkin kita bisa membalas jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita berupaya membalas jasa beliau dengan doa-doa kita. Maka di antara bentuk ya balasan ya kebaikan Rasulullah atas orang-orang beriman, kita membaca doa tasyahud. Karena di dalam doa tasyahud ada doa kebaikan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang muslim, seorang muslimah berucap di dalam tasyahudnya, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Kemudian poin yang ketiga, di antara kandungan doa tasyahud, di dalam doa tasyahud ya terdapat doa keselamatan untuk orang yang salat ya, dan juga untuk semua hamba Allah yang saleh. Ya. Di dalam doa tasyahud terdapat doa keselamatan untuk kita yang salat, untuk kita pribadi yang salat, dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Semua hamba yang saleh masuk dalam doa tasyahud tersebut. Ya. Ketika kita mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin, keselamatan
semoga tercurahkan untuk kita yang salat, ya, dan tercurahkan untuk semua hamba-hamba Allah yang saleh dari kalangan manusia, dari kalangan jin, dari kalangan malaikat. Mereka semua yang saleh maka mendapatkan kebaikan doa tasyahud tersebut, ya. Dan Nabi yang mulia mengatakan, ya, bahwasannya setiap doa yang dipanjatkan seorang mukmin untuk saudaranya, maka malaikat mengatakan wala kabil mithli, ya, engkau mendapatkan yang semisal dengan doa yang kamu ucapkan, ya. Maka di antara kandungan, ya, tasyahud, di dalam tasyahud terdapat doa, ya, keselamatan, doa kebaikan untuk orang yang salat dan untuk semua hamba-hamba Allah yang saleh. Kemudian poin yang terakhir, poin yang keempat, di antara kandungan doa tasyahud, di dalam tasyahud terdapat iqrar. Terdapat iqrar. Ini iqrar, pengakuan. Dua kalimat syahadat. Ketika kita membaca di dalam tasyahud kita, asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam tasyahud kita, ya, kita tajdid, iqrar. Kita senantiasa memperbaharui dua kalimat syahadat kita. Ya, kita meyakini bahwasannya tidak ada ilah yang hak kecuali ilah yang Maha Esa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita memalingkan satu amal ibadah pun kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, doa kita, istighatsah kita, isti'adzah kita, ya, kurban kita, nazar kita, tidak boleh kita berikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun meyakini, kita pun mengikrarkan bahwasannya Muhammad bin Abdullah adalah seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana, ya, persaksian seorang muslim, persaksian seorang muslimah bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, itu mengandung 4 konsekuensi. Ketika kita mengikrarkan, ketika kita mempersaksikan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka persaksian tersebut melazimkan kita pada 4 perkara. Yang pertama adalah membenarkan apa yang beliau kabarkan. Kita wajib, seorang muslim, seorang muslimah wajib membenarkan segala sesuatu yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak boleh kita syak, gak boleh kita ragu, apalagi sampai mendustakan, ya, kabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menjalankan apa yang Nabi perintahkan. Yang ketiga, menjauhi apa yang Nabi larang. Dan yang keempat, beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Nabi syariatkan. Ini 4 perkara yang menjadi konsekuensi syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika seorang hamba bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, maka 4 perkara ini harus dia jalankan, wajib hukumnya. Membenarkan apa yang Nabi kabarkan, menjalankan apa yang Nabi perintahkan, menjauhi apa yang Nabi larang, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, wa fi lafdhin, dalam sebagian lafaz hadis disebutkan, idza qa'ada ahadukum lis-salati falyaqul, apabila salah seorang di antara kalian duduk,
ya untuk salat. Ini maksudnya duduk untuk tasyahud. Ya, duduk tasyahud di dalam salatnya, falyaqul, maka hendaknya dia membaca at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, fa innakum idza fa'altum dzalika faqad sallamtum ala kulli 'abdin salihin fis sama'i wal ardh. Kata Nabi yang mulia, sesungguhnya apabila kalian membaca bacaan di atas, apabila kalian membaca doa tasyahud di atas, maka kalian telah mendoakan keselamatan untuk semua hamba yang saleh, baik yang di langit ataupun yang di bumi. Ini di antara bentuk keagungan doa tasyahud. Ya, di dalam doa tasyahud yang kita baca di dalam salat-salat kita, maka kita mendoakan keselamatan untuk semua hamba-hamba Allah yang saleh, baik yang di langit dari kalangan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ataupun yang di bumi, ya, berupa manusia dan bangsa jin. Semua penduduk langit, semua penduduk bumi yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan bagian dari doa keselamatan tersebut. Ya. Wa fihi, dan disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah seseorang yang membaca doa tasyahud, falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Ya, kemudian hendaknya dia memilih doa, ya, yang hendak dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya. Setelah kita membaca doa tasyahud, kemudian masih ada waktu untuk berdoa, maka boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan hajat-hajat yang kita minta. Ya. Maka hadis yang mulia ini, para jamaah yang Allah muliakan, memberikan kita ya pelajaran bahwasannya inilah di antara bentuk doa tasyahud yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu tasyahud yang Nabi ajarkan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Nah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis di atas juga mengajarkan, ya, bahwasannya hukum asal di dalam menuntut ilmu adalah dengan cara bertalaqi, berguru. Ya, di majlis-majlis ilmu. Hukum asal kita belajar, ya, menuntut ilmu dengan cara bertalaqi. Ya, mendatangi majlis-majlis ilmu, bersimpuh di majlis-majlis ilmu, ya, kita berguru. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud, ya, berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertalaqi bagaimana ya cara membaca doa tasyahud. Ya, oleh karenanya, ya, meskipun kita di zaman sekarang banyak wasilah-wasilah yang memudahkan kita untuk belajar, ya, tapi jangan sampai kita meninggalkan majelis-majelis ilmu, ya, karena keberkahannya berbeda, ya, karena keberkahannya berbeda, ya. Meskipun ya kita sekarang hidup di zaman yang serba dimudahkan dalam belajar, ya, kita bisa streaming, ya, kita bisa online, ya. Tapi selagi kita masih bisa datang melangkahkan kaki kita ke majelis-majelis ilmu, hukum asalnya yang lebih utama adalah kita datang langsung ke majelis-majelis ilmu. Karena setiap langkah kaki yang kita langkahkan ke majelis-majelis ilmu akan menjadi pemberat amal kebaikan kita di hari kiamat. Setiap langkah kaki yang kita langkahkan ke majelis-majelis ilmu akan menjadi kafarah penghapus bagi dosa-dosa kita.
Setiap langkah kaki yang kita langkahkan ke majelis-majelis ilmu, ya, akan menjadi wasilah yang memudahkan langkah kaki kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan melangkahkan kakinya mendatangi majelis-majelis ilmu, kata Nabi, ya, keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka mendatangi majelis-majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya di hari kiamat untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka berkahnya berbeda. Ya, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Nabi yang mulia, tidaklah berkumpul suatu kaum dari kalangan orang-orang beriman di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid, ya, mereka mendirasahkan Al-Qur'anul Karim, mengkaji Al-Qur'an, mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, ya, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyebut nama-nama mereka di hadapan penduduk langit dari kalangan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum asal kita belajar dengan cara bertalaki kepada guru-guru kita, ya, dengan cara bertalaki di majelis-majelis ilmu bersama guru-guru kita. Wallahu alam. Kemudian hadis yang berikutnya, Al-Imam membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya dari Abdurrahman bin Abi Layla. Abdurrahman bin Abi Layla ini seorang tabi'in, ya, di antara, ya, seafdal tabi'in, di antara ulama'nya tabi'in. Abdurrahman bin Abi Layla berkata, "Laqiyani Ka'ab bin Ujrah." Sahabat Nabi yang bernama Ka'ab bin Ujrah pernah berjumpa denganku, pernah bertemu denganku. Faqala, lantas dia berkata, kata Ka'ab bin Ujrah, "Ala uhdi laka hadiyatan?" Wahai Abdurrahman, maukah aku hadiahkan engkau satu hadiah? Mau engkau beri apa? Ya, aku beri satu hadiah. Kemudian Ka'ab bin Ujrah mengatakan, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina." Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui para sahabat. Faqulna, maka kita berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaik." Kami sudah tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepada engkau di dalam salat kita. Engkau telah mengajarkan bagaimana cara kita mengucapkan salam kepada engkau. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, kami telah mengetahui ya Rasulullah bagaimana caranya kami mengucapkan salam kepada engkau. Fa kaifa nusalli alaika? Lantas bagaimana ya kita bersalawat kepada engkau di dalam salat kita, wahai Rasulullah? Ya, apa yang harus kita baca di dalam salat kita ketika kita hendak bersalawat kepada engkau, wahai Rasulullah? Kalau salam sudah tahu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, tapi salam kami belum tahu, wahai Rasulullah. Apa yang harus kami baca ketika kami hendak bersalawat kepada engkau? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulu," ucapkan oleh kalian. Kalau kalian ingin membaca salawat kepadaku di dalam salat-salat kalian, maka ucapkan Allahumma salli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini bacaan salawat yang Nabi ajarkan untuk kita baca dalam salat kita. Secara khusus setelah kita membaca doa tasyahud di dalam tasyahud akhir, maka kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, salli ala Muhammad, yakni limpahkanlah kebaikan untuk Muhammad, limpahkanlah rahmat untuk Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan untuk ali Muhammad, ini pengikut Muhammad, semua orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau bersalawat kepada Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan kepada pengikut Nabi Ibrahim, innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau zat yang maha terpuji dan zat yang maha mulia. Wa barik ala Muhammad, ya Allah limpahkan keberkahan untuk Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan untuk semua pengikut Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, sebagaimana engkau berikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan kepada pengikut Nabi Ibrahim, innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha terpuji dan zat yang maha mulia. Ini bacaan salawat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada sahabat-sahabat beliau, kepada sahabat-sahabat beliau. Kita ambil pelajaran dari hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu wa ardha. Para ulama menjelaskan bahwasanya salawat ini wajib dibaca pada tasyahud akhir, pada tasyahud akhir. Setelah kita membaca doa tasyahud, maka kita sambung setelahnya dengan bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita membaca doa tasyahud pada hadis yang sebelumnya, maka kita sambung dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita duduk di tahiyat akhir, seperti rakaat kedua salat subuh, rakaat ketiga salat maghrib, rakaat keempat salat zuhur dan salat asar dan salat isya. Kita baca setelah membaca doa tasyahud, kita sambung dengan membaca apa? Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan ini hukumnya wajib untuk kita baca di
tahiyat akhir di dalam salat-salat kita. Ya. Karena bersalawat kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam itu bagian dari hak Nabi atas orang-orang beriman. Ya. Maka orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di luar salat ataupun di dalam salat. Allah perintahkan orang-orang beriman untuk bersalawat. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya semuanya bersalawat kepada Nabi. Allah bersalawat kepada Rasulullah, para malaikat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, ya sampaikanlah salawat dan salam ya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di antara tempat kita bersalawat kepada Nabi adalah di dalam salat kita. Setelah kita selesai membaca tasyahud akhir, maka kita diwajibkan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang bakhil, orang yang kikir. Ya. Dan di antara ciri orang yang bakhil adalah orang yang bakhil lisannya untuk bersalawat kepada Nabi. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya." Orang yang bakhil, orang yang kikir adalah orang yang ketika namaku disebutkan, ya dia mendengar namaku disebut, tapi dia enggan bersalawat kepadaku. Ya. Maka majlis ilmu adalah majlis kedermawanan. Majlis di mana lisan kita senantiasa basah untuk bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, lihat mungkin berapa puluh kali, berapa ratus kali ya kita bersalawat dalam satu majlis kita. Ya, ketika kita menyebutkan nama Rasulullah, kita iringi dengan salawat kepada beliau. Ketika kita mendengar nama Rasulullah, kita iringi dengan salawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Maka orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, di antaranya ya di dalam doa di tasyahud kita. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang ketiga, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada sahabat-sahabat beliau cara mengucapkan salawat dan salam ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat-salat beliau. Ya, Nabi yang mulia telah mengajarkan bagaimana cara mengucapkan salawat dan salam kepada sahabat-sahabat beliau. Maka kewajiban orang-orang beriman yang datang setelah para sahabat adalah ya, bertalaqi ilmu dengan apa yang telah mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti ya ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Ya, maka kita pelajari sunnah mereka. Bagaimana cara kita bertasyahud, bagaimana cara kita mengucapkan salam, ya bersalawat kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kita yang mengambil teladan kita dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dari apa yang Nabi ajarkan kepada sahabat-sahabat beliau. Ya, karena Nabi yang mulia tidak meninggalkan ya sekecil apapun pintu kebaikan
yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada surga Allah Subhanahu wa taala, melainkan telah dijelaskan, telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban orang-orang beriman adalah belajar, mengkaji ya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sunnah Nabi ya adalah jalan keselamatan. Sunnah Rasulullah adalah jalan keselamatan bagi orang-orang yang beriman. Tidak mungkin kita selamat melainkan kita ya berpegang teguh dengan petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini lan tadhillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Kata Nabi yang mulia, aku tinggalkan dua pusaka sepeninggalku yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan kedua pusaka tersebut. Yang pertama adalah kitab Allah Al-Quranul Karim, yang kedua sunnati, sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya seorang mukmin, seorang mukminah yang dia mengharapkan keselamatan dunia dan akhirat, kewajiban kita semua adalah belajar ya petunjuk Al-Quranul Karim dan belajar petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, poin terakhir kita bahas terkait dengan doa yang disunnahkan untuk kita baca ya di dalam tasyahud akhir. Setelah kita membaca doa tasyahud, setelah kita membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disunnahkan bagi kita untuk memperbanyak doa. Ya, untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa berdoa, yakni di akhir salat beliau, di penghujung salat beliau, sebelum Nabi salam. Sebelum Nabi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa minta perlindungan dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Yang Nabi baca di dalam doa beliau adalah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur, dari siksa kubur. Wa azabin nar, dari azab api neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah al-masih ad-dajjal. Ini di antara doa yang Nabi tuntunkan ya untuk kita baca di penghujung salat kita. Setelah kita baca doa tasyahud, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disunahkan untuk membaca ya doa berlindung dari 4 perkara di atas. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Wa fi lafdhin li Muslim, dalam lafaz Imam Muslim disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'." Ketika kalian duduk tasyahud, maka hendaknya ya berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Apabila salah seorang di antara kalian duduk tasyahud,
di dalam salat kalian, maka hendaknya dia membaca doa perlindungan dari 4 perkara. Yaqul, dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan fitnah setelah kematian, dan dari keburukan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Maka doa ini disunahkan untuk kita baca di penghujung salat kita. Ya, doa minta perlindungan dari 4 perkara. Hadis yang berikutnya, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abu Bakar pernah berkata kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa. Ajarkan untukku satu doa yang bisa aku baca di dalam salatku. Ajarkan aku satu doa yang bisa aku baca di dalam salatku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar, "Qul," katakan wahai Abu Bakar, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim." Wahai Abu Bakar, kalau engkau ingin doa di dalam salatmu, maka doa, ya, dengan mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, ya, dengan kezaliman yang sangat banyak. Aku telah berbuat aniaya kepada diriku, ya Allah, dengan perbuatan dosa, dengan maksiat, dengan kelalaian, ya, dengan kufur nikmat dan yang lain." Ini i'tiraf seorang hamba, pengakuan seorang hamba akan kekurangan dirinya di dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku hambamu yang telah banyak menzalimi dirinya sendiri dengan kelalaiannya, dengan dosa dan maksiatnya. Wala yaghfiru dzunuba illa ant. Dan aku mengakui bahwasanya tidak ada zat yang mampu mengampuni semua dosa kecuali Engkau, ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa hambanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faghfirli maghfiratan min indik, maka curahkan maghfirahmu untukku, berikan ampunanmu untukku, ya Allah. Limpahkan darimu, ya, maghfirah, ampunan untuk hambamu yang lemah ini. Warhamni, dan rahmati aku, sayangi aku, ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, ini diantara doa terbaik yang hendaknya kita baca di dalam salat-salat kita. Dan diantara, ya, tempat terbaik untuk membaca doa ini ada 2 tempat. Yang pertama, di dalam sujud-sujud kita. Setelah kita membaca doa sujud, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka baca doa ini. Ya, perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di antara posisi terbaik seorang hamba di dalam doa adalah ketika dia sujud. Ya, ketika dia di dalam apa? Di dalam sujudnya. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Aqrab ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid." Ya. Kondisi terdekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sedang sujud. Fa'aktsiru fihi du'a, maka perbanyak doa di dalam sujudnya. Maka di antara tempat terbaik kita minta kepada Allah
Subhanahu wa taala di dalam salat-salat kita adalah ketika kita sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian tempat yang kedua adalah di akhir salat kita, di penghujung salat kita, ya, di tahiyat akhir. Setelah kita membaca tasyahud, kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita membaca, ya, doa tersebut. Perbanyak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan serta kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kemudian hadis terakhir yang kita bahas di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya. Aisyah berkata, "Ma sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli." Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah Nabi salat, ya, jadi baik salat sunnah ataupun salat wajib, setelah turun kepada beliau surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan surat ini, ya, turun di akhir-akhir kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, setelah kaum muslimin menaklukkan kota Makkah, ya, setelah peristiwa Fathu Makkah, ya, setelah Makkah dikuasai oleh kaum muslimin, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kota Makkah telah ditaklukkan oleh kaum muslimin, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau menyaksikan wahai Muhammad manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Yang dahulu mereka memerangi Islam, dahulu mereka lari daripada Islam. Setelah penaklukan kota Makkah, ya, orang-orang Arab mereka masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong dengan sukarela, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka setelah engkau melihat hal-hal tersebut, bertasbihlah memuji Rabbmu, ya, bertasbihlah memuji Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir, dan mohonlah ampun kepadanya, mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menerima taubat hamba-hambanya, ya. Maka di dalam ayat tersebut atau di surat An-Nasr tersebut terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, ya, untuk memperbanyak tasbih dan istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah memuji Rabbmu dan mintalah ampunan kepadanya, ya. Kata Aisyah, setelah turun ayat tersebut, maka Nabi tidak membaca di dalam salatnya kecuali doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Maha suci engkau ya Allah Rabb kami, ya, wa bihamdik, ya, segala pujian hanya milikmu. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Ini bentuk, ya, di pengamalan Nabi, ya, terhadap firman Allah di atas. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih memuji Allah dan beristighfar, ya. Maka Nabi praktekkan perintah tersebut di dalam salat beliau. Ketika Nabi ruku, ketika Nabi sujud, Nabi membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, tasbih, Allahumma ighfirli, istighfar, ya, menggabungkan antara tasbih dan istighfar.
di dalam doa ruku dan sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian dari bentuk pengamalan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, yukthir an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Nabi memperbanyak doa di dalam rukuknya, di dalam sujudnya, dengan mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya. Maka di antara ya doa ruku dan doa sujud yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ada doa yang lain yang juga Nabi contohkan untuk orang-orang beriman, ya, dibaca di dalam ruku dan sujud mereka, itu mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maka sesekali kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi di dalam rukuk kita, sesekali kita membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sesekali kita membaca dalam sujud kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sesekali kita membaca di dalam sujud kita subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, dalam rangka mengamalkan semua doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka jemaah yang Allah muliakan, ya, di antara tempat yang disunahkan kita untuk memperbanyak doa adalah ketika kita sujud dan ketika kita ya duduk tasyahud akhir sebelum salam. Ini dua tempat yang kata para ulama di antara tempat yang sangat dianjurkan seorang muslim untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu di antara tempat-tempat yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, baik untuk hajat dunyawiyah kita atau untuk hajat ukhrawiyah kita. Wallahu alam. Insyaallah kita bahas poin tentang masalah salat witir di kesempatan yang akan datang. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit, kita beri kesempatan untuk bersoal jawab. Kalau ada hal-hal yang kurang difahami dari apa yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.